Mobil tua umur 50 tahunan ini lebih canggih daripada mobil baru kalian keluar dari dealer. Selamat datang di PEV 2025. Nah, PEV ini adalah pameran khusus untuk kendaraan listrik dan supporting industrinya, teman-teman. Sampai tanggal 4 Mei di J Expo Kemayoran. Nah, ini bakal ada merek motor baru, Sunra. Merek motor yang gue juga belum pernah lihat nih. Tapi banyak banget model ini bawa, ya kan? Sampai ada, ini adalah perusahaan yang jual dinamonya doang nih, atau hubnya doang. Ada wheel hub, ada spare part lainnya. Jadi emang ini pameran B2C dan juga B2B, ya kan? Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin motor listrik, merek sendiri, boleh nih kesini. Nyari parts-partsnya bisa di sini nih, guys. Wow, banyak banget ya. Ini perusahaan, anjir tuh frame motor. Ada frame motor, guys. Bikin subframe. Jadi ini pabriknya dibawa ke sini ya. Keren banget. Dan ini bener-bener sampai merek-merek yang gue belum pernah denger. Itu ada semua di sini, ya kan? Bener-bener B2B. Apalagi pasar motor listrik Indonesia kan gede banget. Kalau nggak salah udah 100 ribuan unit lebih, ya kan? Belum terhitung yang sepeda listrik kan. Anjir, gerobak listrik juga ada, coy. Ada ini yang sepeda gerobak listrik. Ini gerobak listrik lainnya lagi, guys. Jadi ini saingannya motor-motor Tosa gitu ya. Jaling. Ini saingannya nih. Sampai ada juga yang motor niaga listrik juga, bajai listrik juga ada. Wah, banyak banget. Bingung gua mau dari mana. Serunya kendaraan listrik itu ya, teman-teman, karena lebih simple. Jadi memang manufacturingnya juga biasanya lebih mudah. Jadi ini banyak banget merek-merek baru ya, yang bisa kita pilih di sini. Mau dari kendaraan niaga sampai non niaga, ada semua. Wow, keren banget nih PEV nih. Gue baru tau motor niaga tuh ada motor listriknya. Di sini kan jarang sekali atau bahkan nggak lazim lah ya motor niaga, motor listrik. Tapi ada juga loh, guys. Gokil. Mereknya Sulida. Jiangsu Sulida Group. Gue mau nanya, takut nggak ngerti gue bahasanya apa nih. Tentunya ada beberapa merek yang sudah kita familiar lah ya. Ada Celis, ada Maka, ada Alfa juga. Ada yang dari Indomobil juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi pikiran mau beli motor listrik, ya kan, nyari-nyari promo, gue saranin datang aja ke PEV, ya kan. Karena pasti banyak banget promonya nih. Siapa sangka ternyata ada Kawasaki juga di sini, ya kan? Karena emang Kawasaki itu punya dua motor listrik, teman-teman. Yang ininya berfairing dan yang itu, yang non fairingnya. Nah, ini ya, kalau kalian bilang, mungkin ada yang bilang, lo kok bentukannya kayak Ninja 2,5? Emang mungkin saksisnya bisa dibilang Ninja 2,5 sih. Jadi ini pure EV dari Kawasaki, ya kan? Kalau kalian pengen motor listrik, bentukannya motor laki, bisa dicoba nih. Kawasaki EV1 ini, teman-teman. Ada juga Honda, ya kan, dengan beberapa motor listriknya. Ini ada Icon E, ada IM1 Plus sebelah sana, dan ada yang bentukannya lucu banget, CUVe. Nah, CUVe ini bentukannya gue suka banget dari Honda karena futuristik banget. Dan kalau kalian lihat lebih dekat, layarnya gede banget, guys. Noh, gede banget. Layarnya beneran gede banget. Jadi kalau kalian pengen motor listrik yang layarnya gede, bentuknya futuristik, bisa dicoba nih, Honda CUVe. Ini kayaknya area test drive motor paling nyaman nih, karena semuanya yang bisa ditest drive adalah kendaraan listrik. Jadi bisa indoor, nggak kepanasan, nggak keringetan, bisa nyobain. Hampir semua merek ada tuh test drive-nya, ya kan. Jadi gak usah ragu-ragu, kalau mau nyobain bisa langsung datang ke sini. Tentunya juga ada area test drive mobil yang di luar, ya kan. Semua merek bisa kalian cobain di sini. Jadi nggak usah bingung mau nyobain mobil, nyobain motor, semuanya ada di sini. Nah, tadi kita dari booth motor, sekarang kita ke booth mobil. Tentunya di PEV sini banyak merek-merek mobil listrik yang pameran di sini, ya kan. Hyundai ada, Denza ada, BYD ada, hampir semuanya ada lah ya. Sampai beberapa merek baru pun juga ada di sini. Jadi kalian kalau lagi nyari mobil listrik, motor listrik, ya kan, ataupun aksesoris-aksesoris lainnya, mending kalian datang aja ke PEV sini di J Expo Kemayoran sampai tanggal 4 Mei ini, teman-teman.
banyak yang seru-seru yang bisa kalian lihat ya kan. Kayak ini BYD Lion yang baru banget mampir di Indonesia nih. Ini juga cakep banget. Jadi kalau saya kalian mau lihat bisa datang ke sini. Atau ini ada mobil truk listrik, terus ada apa lagi? Ada banyak banget deh parak-parak di sini. Jadi mending kalian langsung datang aja ke sini. Oke. Di PEV sini juga nunjukin beberapa mobil listrik yang udah dimodif. Cloud EV pakai pelek model rally BFG. Ini lucu banget sih. Gue nggak kepikiran Cloud EV dibikin model gaya-gaya Alto. Ini lucu banget. Ini kalau dibuka harusnya boleh masuk kan? Belum di sini deh. Karena di belakang sini ada yang menarik perhatian gue. Mobil di ujung sini. Ini adalah Suzuki Fronte. Dari tahun 70-an teman-teman. Berarti artinya dia udah umur 50-an tahun. Dan karena dia ada di sini, berarti dia sudah menjadi listrik. Kita cek yuk di belakang. Udah pakai dinamo listrik. Anjir, lucu banget. Naiknya 7 sekali. Wah, dinamo listrik guys. Ini lucu banget. Jadi, ini adalah memang Suzuki tua, ya kan? Yang memang di-convert jadi mobil listrik. Ini menarik sekali, ya kan? Nah, memang sebenarnya untuk beberapa mobil-mobil tua begini, tuan coy, buset dah. Anak otomotif banget, Bapak. Bapak anak otomotif sekali ya? Luar biasa loh. Ngeliput aja dikit-dikit. Keren banget. Elektrik, ya gue paham lah. Anak mobil. Anak mobil. Ya kesini bukan Gofar malah dia anjir. Bisa-bisanya. Bapak Wancoy kesini. Tuh kan gue lupa tadi mau bahas apa. Oh iya, mobil listrik. Nah, mobil tua seperti ini ya kan, itu terkadang spare partnya emang udah mulai susah. Ya kan, terus kadang-kadang nyari kapakan juga lebih susah lagi. Jadi, di beberapa case ya, sebenarnya mengkonvert mobil tua seperti ini jadi mobil listrik itu sebenarnya makes a lot of sense, teman-teman. Sayangnya memang sekarang parts-partsnya masih mahal. Jadi untuk mengkonvert mobil listrik, gua aja convert GSX gua aja tuh udah habis 50-an juta rupiah, teman-teman. Jadi nge-convert seperti ini ya mungkin akan habis di kisaran 100. Tapi kalau misalkan kalian udah punya mobil tuanya, mesinnya atau transmisinya udah nggak bisa dipakai lagi, daripada jadi besi tua, mungkin kalau ada budget berlebih, ya mungkin pelan-pelan bisa di-convert jadi mobil listrik. Mobil tua, tapi masih bisa dipakai di jalanan. Nah, itulah kelebihannya sebenarnya teknologi mobil listrik. Gua tahu mungkin emang belum murah sekarang, tapi tenang aja. 2 tahun lalu dibandingin sekarang udah jauh lebih murah. Jadi harusnya 2 tahun ke depan, mungkin nggak nyampe 2 tahun, setahun ke depan gue yakin pasti lebih murah lagi. Ini lucu sekali. Siapa bilang Indonesia nggak bisa bikin mobil listrik? Nah, ini dari UGM, maklum alma mater. Jadi ini Mas Rehan ini mobil balap nanti akan dilombakan di Formula Student Jepang. Jepang. Jadi kita akan ke Jepang untuk berlomba mobil formula yang kelasnya untuk mahasiswa. Dan di situ seperti Formula One tapi untuk kelas mahasiswa. Wow. Gue dulu kuliah ngapain aja ya? Ini berprestasi sekali ya sepertinya. Di sini iya. kita ikutnya di kompetisi yang electric vehicle. Nah, ini electric vehicle nih ya? Di Formula Student ada 2 kategori, ada combustion dan electric. Dan kita salah satu dari 2 tim dari Indonesia yang ikut di electric. Nah, ini kita ngomongin rangka dulu kali ya. Ini rangkanya beratnya berapa nih? Sekitar 54 kilo. Ini bikinan mahasiswa anak-anak UGM nih? Iya, benar. Kita desain sendiri, simulasikan sendiri, lalu kita manufaktur juga sendiri. Bodinya dari apa? Bodi untuk yang seperti di nempel di chassis seperti ini kita dari fiberglass. Oke. Dan untuk wing-wing itu dari carbon fiber. Ini dari karbon. Coba kita ke belakang boleh? Ini karbon nih ya? Iya. Wow. Untuk bodi sendiri sebenarnya kita bisa menggunakan karbon, tapi di mobil listrik itu ada masalah safety. Jadi kalau carbon fiber itu ada namanya, dia materialnya jenisnya semikonduktor. Jadi dia bisa menyimpan listrik statis. Jadi kalau di mobil listrik bisa berbahaya. Nah, ini nanti pakai baterai berapa kWh atau dinamo berapa gitu gimana? Untuk baterai kita spesifikasinya sekitar 403 volt yang maksimumnya, tapi continuous voltasenya di 384 volt. Kita batasi. Akselerasinya seberapa kencang, Bro? Akselerasinya kita pernah ngitungnya sesuai kategori lomba. Jadi kalau di lomba itu
kategorinya 0 sampai 75 meter dan kita sudah dapat di 4,9 detik. 0 sampai 75 meter, Iya. 4,9 detik. Oke. Jadi kalau di Jepang kita melihat data tahun lalu itu kita bisa dapat sekitar top 10 competition gitu. Keren ya, luar biasa ya. Ini sekali ngebangun gini berapa lama sih biasanya? Proses manufaktur kalau manuf saja sekitar 4 bulan 5 bulan. Dan ini satu tim, ini by the way di sebelah situ masih banyak tim-timnya. Ya, jadi ini anak-anak UGM semua. Nah, ini satu mobil, satu tim. Ini yang mobil listrik ini, Arjuna, Ya. berapa orang? Kalau seluruh anggota ada 54 orang. 54 orang. Jadi ada terdiri dari 3 departemen. Kita ada mekanis, elektronis, dan operasional yang seperti mereka ini. Keren banget. Jadi kalau Luar biasa. mekanis sendiri itu mengurus di mechanical-nya. Jadi kayak bikin sasis, aero, kemudian drivetrain, kita Keren. powertrain dari motor, ngurus sampai ke roda itu gimana. Lalu juga ada electronic enclosure, di mana itu mengurus bagaimana kita menaruh komponen elektronik ini di mobil. Gitu. I see. Jujur, ini Biar keren banget. safety. Jadi kalau kalian nanti lagi mau masuk kuliah, join deh yang beginian karena ini seru banget ya kan. Dan Mas Rehan nih pembalapnya ya. Ya insya Allah nanti. Jujur gue agak nyesel gue kuliah ngapainnya di UGM. Gue baru tahu di UGM punya begini setelah gue lulus so. Jadi gue agak-agak menyesal sejujurnya. Tapi yang jelas, Mas, terima kasih atas iya. waktunya. Kasih kembali, Semoga Mas. menang. Balapannya kapan? September, 8 September. sampai 13 September. Kita tungguin. Kalian jangan lupa follow Instagramnya apa? Arjuna UGM. Arjuna UGM. Follow biar tahu mereka nanti berhasil atau tidak. Kita doakan yang terbaik. Amin. Amin. Kata siapa Indonesia nggak bisa bikin chargeran mobil listrik? Nah ini ada grid dengan Mas Jati Mas. Dimas, Mas. Salam kenal. Nah, Ya. jadi ini adalah charger mobil listrik bikinan Indonesia nih ya. Yes, betul. 100%. Jadi Indonesia bisa kok bikin charger listrik kayak begini. Ini ada layarnya buat apa? Buat nonton YouTube? Oh, sayang sekali tidak. Tapi di sini layar ini adalah untuk fungsionalitas tambahan. Oke. Kita mengajak ATPM untuk bersama-sama kita melakukan pembangunan infrastruktur. Ya. Karena kalau infrastrukturnya benar, maka industrinya naik bersama. Benar. Jadi emang mobil listrik, kendaraan listrik ini kalau menurut gua agak kayak chicken and egg. Kalau infrastrukturnya nggak ada, mobilnya nggak ada. Tapi kalau mobilnya nggak ada, infrastrukturnya juga nggak ada, Yes, kan? Jadi ini emang agak-agak chicken and egg. Tapi gua senang banget nih tadi, gua udah sempat nyoba bisa jualan mobil dari sini ya. Bisa. Jadi kalau kita masukkan di sini, kita pilih ada tipe-tipe mobilnya. Oke. Bisa dipilih yang mana saja. Kalau dimasukkan, kita select, akan ada 3D render untuk setiap mobilnya. Ya. Fully interaktif, bisa dibuka, ditutup, dilihat dalamnya, lihat luarnya, beserta semua spesifikasi, bahkan sampai ganti warnanya. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini adalah fungsi utamanya tetap untuk ngecas ya, Mas ya. Tentu saja, pasti. Ya, jadi ini bisa dipasang di mana aja kelebihannya ya. Yes. Dan ini nyambung ke internet berarti ya? Nyambung ke internet. I Bahkan see. jangan lupa bahwa ini juga merupakan fungsi untuk koneksi ke dealer, karena bisa video call langsung ke dealernya. Oh ini. Betul. Tadi ada kameranya. Yes. Wow. Jadi apabila kita connect ke dealer connect, maka ngobrol langsung Oke. nih dari jauh. Nah, Ya. roadside Cakep. assistance, tanya-tanya model, penjualan, dan lain-lain. I see. Kita juga ada kerjasama untuk menambahkan fungsi tambahan, contohnya untuk perusahaan taksi. Kebetulan kita sedang trial bersama ya, sehingga Grand orang SM. bisa masuk, lihat unit yang terdekat ada berapa, panggil taksinya langsung dari charger kita. I Tentunya see. taksi listrik ya. Taksi listrik ya. Jadi ini emang Grid ini adalah perusahaan infrastruktur mobil listrik ya. Betul. Wow, dan ini di antara merek-merek luar satu-satunya merek Indonesia nih ya. 100% merek Indonesia, 100% elektronik Indonesia, 100% produksi Indonesia. Wow, coba dong gue pengen lihat dari samping Mas. Ini tadi Monggo. Mas Jati ini ada layar ini buat apa? Jadi ini adalah untuk nomor mobilnya. Oke. Nomor unitnya ya. Nomor unitnya. Nah, tetapi apabila terjadi reservasi, nah, dia berubah nih. Bahwa ini reservasi. Oke. Tapi user Iya. bisa masukkan ikonnya sendiri. Oke. Jadi misalkan ada 10 yang berjejer masuk ke parkiran, wah yang gambar pohon, itu yang saya reservasi. I see. Jadi ini nanti sistemnya adalah kita kalau punya mobil listrik mau ngecas di grid terdekat bisa booking dulu lah ya. Sebelum sampai. I see. Ya Yes. karena kan terkadang permasalahannya adalah udah sampai sana rebutan sama mobil listrik lainnya. Betul. Oke. Untuk memastikan dia tidak rebutan, kita baca plat nomornya pakai kamera. pakai kamera, sehingga yang bisa Asik. pakai benar-benar mobil yang dengan plat nomor sesuai.
Keren Yes. banget. Ini so far udah mulai dipasang di beberapa titik. Beberapa titik, betul kita kerjasama. Kalau untuk Jakarta, ekspansi terbesarnya bersama M-Block Group. Oke. Ya, jadi pastinya Post Block dan M-Block dan seluruh ekosistem mereka akan menggunakan ini. Siap. Lalu untuk sisanya sebenarnya kita mulainya dari Bali, Mas. Oke, Ya, gitu. di Bali ya. Asik juga di Bali. Di Bali emang kayak butuh charger listrik di luar Jakarta juga ya, emang ya. Kita bawa Trihita Karana kan, hubungan dengan alam. Ya. Ya kalau kalian mungkin kalau ada yang nonton nih pengen tahu informasinya, kontaknya kemana? Kontaknya bisa ke Grid. Grid. Nanti di sini ada alamat websitenya grid.bireka.id. Oke. Nah, Jadi dan kalau mau kontak-kontak ke situ aja lah ya. ke situ aja atau bisa juga langsung ke handphone saya juga nggak masalah. Berapa nomor teleponnya berapa? 0813 Ya. 8949 6535 dengan Jati. Dengan Jati. Thank you Mas Jati. Terima kasih banyak. Terima Mas. kasih. Lanjut kita jalan-jalan lagi keliling PF. Ya. Di sini juga ada mobil gue yang sudah dimodif di bootnya UPPF dan UFilm teman-teman. Kalau kalian pengen tahu detail modifannya, langsung aja cek video sebelum ini biar kalian langsung tahu detail perjalanan modif si VV1 ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buruan datang ke PF 2025 di JX Expo Kemayoran. Gue tunggu sampai tanggal 4 Mei ya. Bye-bye.